santri menjadi apapun itu sudah, menurut saya itu sudah hal yang wajar, karena dalam pesantren itu belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Di pesantren itu digembleng lahir batin. Bahkan kedisiplinan di tentara, di polisi pun kita akan dapatkan di pesantren. Seperti itu. Makanya ketika santri itu ilmunya itu hanya satu. Apa itu Kiai? Turut sama perintahnya Kiai, karena Kiai mengetahui dari awal mereka masuk ke pesantren sampai mereka keluar dari pesantren, Kiai mengetahui akan karakteristik, akan pembobotan, akan pembawaan pribadinya santri. Artinya santri itu tidak monoton, tidak hanya toh menjadi ustadz atau kiai, tetapi santri bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apapun, tetapi landasan iman takwanya sudah dilandaskan di dalam kehidupan pesantren. Nah, disiplin ilmu itulah yang nantinya akan dibawa ketika mereka keluar dari setelah pesantren. ke Bogor, saya kemudian ambil lapak-lapak dari pedagang itu, saya dagangkan di kereta api Jakarta Bogor. Biasanya saya kadang-kadang sore nggak pulang atau malam nggak pulang, jam 3 itu saya baru pulang dari Bogor, numpang mobil sayuran yang dari Sukabumi menuju ke Kampung Rambutan. Saya turun di sana. Jadi santri-santri saya sekian 3 tahun saya ngajar santri, mereka nggak pernah tahu bahwa gurunya adalah seorang pedagang asongan. Dan yang terpenting adalah saya mengingatkan kepada adik-adik tentang nazam di kitab Imriti itu, idzil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yamtafi. Wong yang tidak pada beriman aja pada punya kemauan, punya tekad kok. Kita yang Allahumma kok enggak pede gimana itu. Makanya pede belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mitra Jaknu TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pesantren dan santri tidak dapat dipisahkan. Sejarah mencatat dengan tinta emasnya kontribusi santri dan pesantren dari zaman kolonial Belanda, reformasi, dan hingga saat ini santri menjadi bagian yang luar biasa. Santri bisa menjadi Presiden RI, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri bisa menjadi Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri bisa bermacam-macam. Santri bisa menjadi kiai, entrepreneur, dan lain-lainnya. Teman-teman sekalian, pemirsa Jaknu TV yang berbahagia, kali ini tema kita Jaknu TV alumni pesantren multi talenta. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau menjadi seorang kiai juga sekaligus akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid MPD. Ya. Selaku akademisi dan alumni pesantren. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Soleh Sofyan. Beliau juga alumni dari pesantren dan sekarang menjadi seorang pengusaha. Assalamualaikum Pak Kiai. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Kiai Aang Muhdi Ghazali. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan hadir di tengah-tengah kita yang luar biasa yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Wahab sebagai pimpinan pesantren. Bukan begitu Pak? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pemirsa Jaknu TV telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa ini. Dan kali ini bersama kita Bapak Kiai Haji Hamdan yang akan memandu perjalanan bincang-bincang kita ini.
Untuk lebih asiknya lagi, silakan Bapak Kiai untuk bertanya-tanya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid. Kepada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang luar biasa yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Sekretaris Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta untuk bincang-bincang sore ini, bincang-bincang santai, santri multitalenta. Jadi ini adalah para alumni pesantren yang multitalenta yang sudah hadir di depan para pemirsa saat ini, yaitu pemirsa Jakno TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan Hari Santri ya. Hari Santri itu kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober itu merupakan momen di mana santri di seluruh Indonesia istilahnya merayakan momentum yang luar biasa ini, di mana kita para santri tentu bangga dengan pemerintah yang telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tapi apakah kita tahu apa saja kemudian yang menjadi program daripada santri atau pesantren sehingga melahirkan santri yang multitalenta seperti yang saat ini kita sedang diskusi. Ada di sini Kiai Haji Masruhin Abdul Majid, alumni pesantren. Alumni pesantren. Yang jadi akademisi, Kiai. Akademisi. Jadi dosen di berbagai perguruan tinggi, Masya Allah. Masya Allah. Gimana Kiai, kok Kiai sampai bisa menjadi seorang akademisi padahal alumni pesantren? Kalau selama ini alumni pesantren itu dianggap dianggap tertinggal, dianggap ini, nyatanya pemimpin-pemimpin besar di negeri ini santri semua. Ini contohnya Kiai Masruhin jadi akademisi. Silahkan Kiai, apa kira-kira yang menjadi kiat dari santri itu sendiri? Pemirsa Jakno TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, santri menjadi apapun itu sudah, menurut saya itu sudah hal yang wajar, karena dalam pesantren itu belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Di pesantren itu digembleng lahir batin. Bahkan kalau saya jadi akademisi itu ya kalau dibilang aneh itu agak aneh, karena dulu saya kecilnya di pesantren Nahwu Shorof yang memang tidak bisa sekolah umum, harus fokus. Saya nyantri juga di besan Mbah Maimun Juber, juga itu tidak ada kesempatan untuk sekolah, bukan di tidak mana boleh. Ya, di Leler Banyumas itu. Oh, yes. Tidak ada kesempatan untuk sekolah, jadi sekolahnya hanya sekedarnya saja. Tapi dengan kita itu yakin terhadap hadis Rasul, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa alaiha bil ilmi. Kita itu dari jam 3 sudah dibangunkan untuk tahajud, lalu kita mengaji, insya Allah dengan bekal mental yang ada, dengan kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nyampe ke Jakarta bisa merasakan menjadi dosen di Fakultas Umum, bahkan pernah menjadi wakil dekan di Fakultas Umum. Kalau di Fakultas Agama ini biasa nih Fakultas Ilmu Komunikasi, yang dari segi ilmu dengan kenyataannya itu beda sekali, tapi buktinya santri itu bisa gitu. Iya, luar biasa sekali. Jadi para santri tidak perlu berkecil hati. Nyatanya setelah keluar dari pesantren, beliau Kiai Masruhin ini mampu menjadi seorang akademisi yang handal ya, yang ngajar di berbagai perguruan tinggi, bahkan di kampus umum Kiai ya, di kampus umum. Kalau boleh tahu Kiai spesialis ngajarnya di fakultas saya apa? Di fakultas dosen tetap dan dosen, bahkan saya sudah sertifikasi dosen dari tahun 2011. Asesor saya waktu itu dari UGM, sertifikasi dosen saya itu dosen agama di Fakultas Ilmu Komunikasi UPI. Iya, luar biasa sekali ini Kiai kita ini, dari alumni pesantren yang luar biasa menjadi akademisi luar biasa. Nah, ini juga kita ditemani oleh narasumber lain nih, Kiai Wahab yang jadi pengasuh pondok pesantren di Jakarta. Ini gak tanggung-tanggung pesantrennya di Jakarta. Biasanya pesantren itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya. Tapi di Jakarta ini di ibu kota Kiai. Pesantren Al-Wasilah Kiai ya. Al-Wasilah. Ya, sudah pesantren itu sudah lama berdiri Kiai? Baik, pesantren itu sudah berdiri sejak tahun 88 ya. Berdiri tahun 88? Iya, berdiri tahun 88 hingga saat ini sudah generasi kedua. Sudah generasi kedua. Kita putra dari almarhum Kiai Dasuki Adnan. Beliau yang mendirikan dan sekaligus mendidik kita putra-putranya, karena beliau juga memang alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Beliau murid pendiri NU di Kabupaten Cirebon. Iya,
apa yang dirasakan Kiai sebagai alumni pondok pesantren setelah menjadi Kiai besar? Kemudian apa kira-kira yang Kiai rasakan setelah menjadi Kiai besar seperti ini? Oh, saya ternyata santri itu begini-begini dan lain sebagainya. Baik, santri itu kan diambil dari bahasa orang yang hidup di pesantren. Tetapi kalimat santri itu sampai meninggal pun tetap artinya tetap melekat pada dirinya. Menurut saya santri itu adalah seperti dalam ilmu nahwu itu, mungkin beliau pakarnya. Iya. Seperti amil. Seperti ya, amil. Seperti amil ya. Innal awamilahuna famiyah lafdiyatun wa ba'du ma'nawiyah. Artinya santri itu seperti amil yang mampu merubah apapun dan bisa hidup di dalam era apapun. Termasuk dalam situasi sesulit apapun. Betul, situasi sesulit apapun, karena memang santri itu dibiasakan untuk hidup secara apa ya, secara susah. Semua disiplin, baik disiplin mandi serba antri, makan kita dulu masak sendiri, cuci kita cuci sendiri, sehingga lulusan pesantren itu menjadi manusia yang siap pakai, manusia siap pakai dan dinamis begitu ya. Iya. Lantas di pesantren Al-Wasilah ini khususnya Pak Kiai, bahwa kita memang mendedikasikan hidup kita sejak ayah masih ada itu, hiduplah untuk pesantren. Insya Allah dengan hidup untuk pesantren, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri itu yang terpenting adalah satu kalimat, di dalam kalimat sinnya itu adalah sabiqul khairat. Santri itu harus bisa berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan apapun harus kita lakukan sebagai bentuk etikat sebagai seorang santri gitu, Kiai. Jadi santri mesti kompetitif. Betul. Seperti itu, luar biasa sekali Kiai kita ini, pengasuh pesantren Al-Wasilah, alumni pesantren, mampu menjadi pengasuh pesantren di ibu kota Jakarta, Masya Allah. Ini kita juga ditemenin oleh seorang santri yang menjadi pengusaha. Ini namanya Kiai Soleh Sofyan. Bagaimana ceritanya sampean itu yang di pesantren belajar nahwu sorob, belajar ilmu mantik, belajar kitab Fathul Qorib, kok tiba-tiba di ibu kota jadi pengusaha? Itu gimana itu ceritanya itu? Silakan Pak Kiai. Iya. Kalau pertanyaannya adalah pengusaha, iya, karena memang saya harus usaha terus, urusan kaya atau tidak urusan lain gitu. Iya. Saya dibesarkan di sebuah pesantren di kota Tegal. Sebenarnya untuk nilai agama diwariskan oleh sang kakek dari ayah saya itu, Mbah Yai Soleh, sebagai basic dasar NU di Tegal sana, murni salafiyah. Tetapi ayah saya ternyata ketika mesantren kemana-mana pulang menjadi pedagang, pengusaha, dan karyawannya lumayan banyak waktu zaman saya kecil. Dan dari basic ibu saya memang petani. Tapi ada satu masa yang kemudian mendorong saya itu harus cari duit. Ada masa ketika saya SD itu kami benar-benar paceklik sama sekali. Waktu itu masih di Tegal? Masih Tegal, saya SD. Sama sulit untuk makan. Harus mencari makanan di sawah yang pernah menjadi milik ayah saya. Iya. Tapi doktrin bunda, ibu saya ketika itu, jangan pernah bicara kepada orang lain sekalipun kamu lapar dan kemudian mati. Maka itu doktrin yang diterima. Itu doktrin yang sampai hari ini muncul di otak para anak-anaknya beliau. Jangan pernah cerita kalau kamu hari ini lapar sampai kamu mati sekalipun. Iya. Akhirnya kami mencari makan di mana-mana, kadang di kali, kadang di sawah, kadang apa, pokoknya bekas dari tanaman-tanaman itu yang dipanen kita ambil, kita cangkul. Pernah suatu hari ditangkap oleh sang petani, tapi petani melepas kembali karena sang petani itu yang membeli sawah ayah kami. Nah, sampai ke Jakarta pun kemudian ketika saya mesantren, di situ kemudian saya punya jiwa untuk ingin dagang. Jadi kalau di pesantren saya, Soleh itu dikenal sebagai pedagang jenang. Jadi dari pesantren sudah mulai dagang nih? Sudah dagang. Dagang apa itu? Diem. Saya dagang jenang, dagang pakaian. Mohon maaf, punten. Celana dalam yang paling murah. Celana dalam yang paling murah. Karena di pesantren itu namanya celana dalam itu gampang hilang. Maka saya berpikir bagaimana caranya mencari itu pakaian yang paling murah.
maka cari yang paling murah. Jadi mindset bisnis itu muncul sejak di pesantren, ya? Sudah dari pesantren. Sudah dari pesantren, sudah jualan juga. Berarti Kiai ada nilai-nilai selain kecerdasan intelektual di sini, kecerdasan spiritual, Kiai. Kalau saya pikir itu kecerdasan kepepet. Oh, kecerdasan kepepet. Jadi selain bonusnya itu ya Kiai ya, intelektual dan spiritual. Kecerdasan kepepet karena memang saya pesannya dibiayain oleh kakak saya. Dibiayain oleh kakak saya dan punten kakak saya karena terlambat dan saya sering dijemur. Dan pernah suatu hari saya harus bayaran dengan uang yang recehan semuanya, jumlahnya recehan, itu hasil dari kumpulin. Karena kepepet itulah kemudian dagang dan itu kemudian terrealisasi ketika saya sudah lulus dari pesantren. Walaupun kemudian saya ke Lampung 1,5 tahun, saya bisa mengumpulkan gadung kemudian kami produksi, kemudian kami lempar ke kota. Setiap mencari gadung di hutan itu 1 truk bisa kita keluarkan. Dan sampai saat ini usaha itu? Enggak, itu dulu saja. Oh, itu tahun 98 ya? Alhamdulillah pernah menjadi pedagang asongan selama 2 tahun dalam rangka untuk menyelesaikan kuliah saya. Dan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi dagangnya itu di rel kereta api Jakarta Bogor. Jadi kalau kemudian setelah jam 10 anak-anak pesantren belajar, setelah itu saya ke Bogor, setelah ke Bogor saya kemudian ambil lapak-lapak dari pedagang itu, saya dagangkan di kereta api Jakarta Bogor. Biasanya saya kadang-kadang sore nggak pulang atau malam nggak pulang, jam 3 itu saya baru pulang dari Bogor, numpang mobil sayuran yang dari Sukabumi menuju ke Kampung Rambutan. Saya turun di sana. Jadi santri-santri saya sekian 3 tahun saya ngajar santri, mereka nggak pernah tahu bahwa gurunya adalah seorang pedagang asongan. Tapi sukses alhamdulillah sekarang ya. Ya, wallahu alam. Wajah saya bagaimana kira-kira? Iya, masya Allah luar biasa. Jadi ini Ibu Khos, beliau ini luar biasa sekali. Jadi inspiratif sekali bagi santri, harusnya tetap ada mindset untuk berbisnis ya, karena memang Rasulullah SAW itu juga seorang pebisnis yang luar biasa begitu tentunya, masya Allah. Nah ini kita juga kalau beliau ini kan santri yang jadi pengusaha, Kiai Masruhin santri yang jadi akademisi, Kiai Wahab santri yang jadi pengasuh pesantren. Nah ini beliau ini santri tapi ini jadi pejabat, jangan-jangan nanti jadi wakil presiden lagi ini. Nah, karena sekarang masih Kiai Ma'ruf seniornya dulu, baru nanti ini. Gimana ceritanya Kiai menjadi pejabat dan sekarang di mana Kiai jabatannya itu? Begitu. Silakan Pak Kiai Dr. Aang Muhdi Ghazali. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya kurang sepakat atas pertanyaan seperti itu. Jadi santri itu memang sudah dicetak. Di pesantren itu ada namanya pengajaran ta'limul muta'allim. Iya. Syekhul Mu'allif dari ta'lim muta'allim itu sudah tahu bahwa santri yang mempelajari hal tersebut sudah siap guna. Siap pakai? Siap pakai. Iya. Jadi tidak ada istilah kebetulan atau tidak ada istilah coba-coba atau seperti yang tadi ilmu kepepet, tidak ada. Karena di pesantren itu betul-betul kita dididik kedisiplinan. Bahkan kalau dihitung Kiai, SKS di pesantren kalau dibanding sama sekolah manapun gak ada yang bisa melebihi dari SKS pesantren. Dari mulai kita dibangunkan 3:30 sampai kita tidur 9:30 malam itu penuh, pertama dengan kedisiplinan, yang kedua penuh dengan ketakziman kepada guru, yang ketiga kita penuh dengan kejuhudan, kesungguh-sungguhan, yang keempat penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi ketika digembleng, santri tidak merasa sadar bahwa pendidikan seperti itu kita akan bisa melibatkan seluruh mungkin fakultas Kiai. Bahkan kedisiplinan di tentara, di polisi pun kita akan dapatkan di pesantren. Seperti itu. Makanya ketika santri itu ilmunya itu hanya satu. Apa itu Kiai? Turut sama perintahnya Kiai, karena Kiai mengetahui dari awal mereka masuk ke pesantren sampai mereka keluar dari pesantren, Kiai mengetahui akan karakteristik, akan pembobotan, akan pembawaan pribadinya santri tersebut. Jadi ketika santri itu mau jadi apa aja, itu bukan istilah kebetulan dan bukan istilah ilmu kepepet, tetapi memang
Syekhul Mu'alif dari ta'lim muta'alim itu udah mengetahui bahwa output dari kitab tersebut udah siap guna untuk apapun. Seperti itu mungkin. Ya, luar Dan biasa alhamdulillah seperti sekarang bukan pejabat ya. Iya. Mungkin baru masih kecil. Tetapi alhamdulillah kalau dihitung dari basic pendidikan, saya sastra Arab. S1 sastra Arab, S2 sastra Arab, S3 sastra Arab. Tetapi kenapa bisa bekerja di Komisi Informasi DKI Jakarta yang mana basicnya itu harus dari ilmu komunikasi, Pak Kiai? Apa modalnya? Satu, turut apa kata Kiai? Kata Kiai, daftar. Pak Kiai, kan saya basic pendidikan dari sastra. Kamu bisa. Bismillah, yakin kamu bisa. Alhamdulillah Bisa. bisa. Kita udah punya modal kedisiplinan. Mau belajar dari jam berapa kita udah dilatih. Tidak ada kata cengeng. Kita udah punya kejuhudan. Mau seperti apapun usaha atau perjuangan kita hadapi semua. Dan di pesantren juga ada istilah man tabahharu fi fannin, Betul? tabahharu kullal ulum. Jadi barang siapa yang menyegara istilahnya ilmunya mendalami dalam satu disiplin ilmu, maka dia akan bisa menyesuaikan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk di Komisi Informasi. Masya Allah, luar biasa sekali kayak kita ini. Ya. Luar biasa sekali ya Pak Kiai, menarik Betul. sekali kesan dan pesan perjalanan karir para alumni santri ini ya. Tapi ada juga stigma bahwasanya santri itu mau jadi apa gitu kan, hanya bisa jadi ustadz. Ternyata santri bisa menjadi bahkan RI1, kemudian wakil presiden, entrepreneur, kiai dan semuanya. Nah, menurut Kiai ini bagaimana kita menyikapi stigma yang tersebut? Jadi alumni pesantren itu hanya bisa menjadi seorang ustadz gitu. Kalau toh menjadi seorang ustadz juga tidak masalah sebagai seorang kiai dulu. Dan itu iya, saya itu cuma dipesenin sama bapak saya dulu itu. Bapak saya itu cuma ngomong, nek kowe bisa baca kitab, mangan wareg nyandang rapet, itu bahasa Jawa. Kalau kamu bisa baca kitab kuning dimanapun, kamu itu akan bisa makan kenyang dan bisa berpakaian lengkap. Lah ini malah lengkap, udah pakai baju, pakai jas lagi nih. Lengkap. Jadi itu stigma yang harus kita harus kita bantah. Dengan apa? Kritikan tidak boleh dibantah dengan omongan. Kritikan harus dibantah dengan kerja nyata, action yang nyata, termasuk kita di LDNU ini. Silakan aja orang mau ngomong apa, kita jawab dengan wujud dari perbuatan-perbuatan kita itu. Kalau di pesantren saya istilahnya bukan kalau bisa baca kitab kuning maka bisa makan kenyang, Kiai. Tapi ada istilah lain. Kalau kamu bisa baca kitab kuning katanya, maka kamu berarti bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala, sahibur rizki, yang punya rezeki, begitu. Jadi ini luar biasa sekali, inspiratif banget. Tadi dikatakan oleh Kiai Aang bahwa pesantren itu sebetulnya sudah menyiapkan santri untuk segala kemungkinan ketika dia keluar. Mau jadi apa saja siap, karena memang modal kedisiplinan, modal manajemen waktu, kemudian juga modal mendalami satu ilmu dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali, begitu. Ada satu lagi Kiai yang menarik dari perbincangan kita ini, Mirsa Jaknu TV, setidaknya Kiai bisa memberikan pesan dan kesan terhadap adik-adik kita, bagaimana supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi Kiai untuk menjadi seorang yang berguna bagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, khususnya para santri yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, agar mereka lebih pede lagi, lebih yakin lagi bahwa santri itu bisa menjadi apa saja. Silakan pesan-pesan singkat dari para narasumber kita, dimulai dari Kiai Wahab. Baik, terima kasih bahwa ketika saya mendedikasikan hidup saya di pesantren tahun 2011 setelah almarhum tidak meninggal dunia, maka kami putra-putra yang melanjutkan. Dan lulusan pesantren kami dari Al-Wasilah ini khususnya yang berdiri sejak tahun 88 itu sudah banyak yang ada yang jadi sniper di Kopassus, itu dari Kepulauan Seribu. Ada juga yang jadi polisi, sekarang tugas mendampingi Wakapolri. Ada juga yang jadi direktur di perbankan. Bahkan banyak yang jadi dokter.
perawat di Jakarta Utara mungkin dekatnya Kiai Hamdan tuh banyak alumni Al-Wasilah. Artinya santri itu tidak monoton, tidak hanya toh menjadi ustadz atau kiai, tetapi santri bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apapun, tetapi landasan iman takwanya sudah dilandaskan di dalam kehidupan pesantren. Nah, disiplin ilmu itulah yang nantinya akan dibawa ketika mereka keluar dari pesantren, ketika mereka menjadi dosen, menjadi seorang polisi, menjadi seorang TNI dan lain sebagainya, tetap iman takwanya, landasan ilmu ketika di pesantren itulah yang akan tetap selalu dibawa. Maka jadi santri harus punya rasa percaya diri bahwa santri itu bisa menjadi apapun. Tadi yang seperti saya katakan di depan, santri itu seperti amil yang harus bisa merubah. Bukan hanya merubah di kampungnya, di desanya, atau di kotanya, bahkan bisa merubah kehidupan dunia. Menjadi subjek ya. Ya, dari perubahan itu sendiri. Betul. Terima kasih. Luar biasa sekali ini Kiai Wahab sebagai pengasuh pesantren, alumni santri, dan alumninya beliau pun menjadi atau ada di berbagai profesi yang ada, mulai dari jadi sniper, jadi bidan, jadi perawat, jadi dokter dan lain sebagainya. Ini menambah kepercayaan para santri yang sedang menonton Jakno TV ini bahwa ternyata santri itu adalah pesantren itu adalah tempat pendidikan yang paling modern dan paling sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman saat ini, begitu kira-kira. Silakan Kiai Aang pesan-pesannya kepada para santri nih, khususnya di hari santri. Jadi intinya santri dimanapun berada tetap belajar dan takdim kepada ke pesantren atau kepada gurunya, karena doa seorang guru dari pondok pesantren atau doa seorang guru itu betul-betul bukan hanya sekedar ketika dia mondok di pondok pesantren, tetapi ketika keluar pun itu ikatan ruhaniah kebatinannya itu masih tetap melekat. Betul. Makanya ada istilah santri ketika dia melenceng dari ajaran-ajaran pondok pesantren sering diingatkan melalui mimpi ataupun melalui kejadian-kejadian yang lainnya. Tetapi yang paling terakhir kita harus pintar juga. Jadi santri itu apa? Kita harus rajin tawasul. Tawasul karena itu yang akan memperlancar apa yang diharapkan atau dicita-citakan sama kita. Ketika kita melaksanakan apapun amal soleh, amal kebaikan, bagi santri itu harus lebih pintar, yaitu apa? Tawasulkan. Apapun yang kita inginkan, tawasulkan ketika kita melaksanakan amal-amal soleh. Terkhusus bagi warga NU itu sangat dianjurkan sekali. Mungkin seperti itu. Intinya samina wa ta'na kepada guru gitu Kiai ya. Betul, karena ketika mereka belajar kan mengetahui semua pembelajaran sudah masuk ke santri. Ketika selesai dari pondok pesantren, keluar dari pondok pesantren, kiai sudah punya penilaian terhadap santri itu. Jadi apapun ketika kita minta ujangan petunjuk dari kiai, kita mau kemana, kiai mohon petunjuknya, kita harus sami'na wa ata'na. Kenapa? Walaupun namanya luput manusia daripada salah, tetapi doa dari seorang kiai terhadap muridnya itu akan sengaruh mengiringi muridnya. Seperti itu. Bertabaruk kali-kali ya Kiai ya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan dari santri yang jadi pengusaha, yang sukses karena the power of kepepet. Meskipun sebetulnya dari pesantrennya sudah siap semua itu Kiai Aang. Jadi Kiai Soal itu sudah siap semuanya, cuman pas waktu itunya lagi kepepet gitu. Situasinya aja lagi kepepet, momennya kepepet gitu. Silakan Kiai pesan-pesannya untuk santri nih biar pada pede jadi pengusaha. Teman-teman, adik-adik yang berbahagia, ketika orang tua atau kita menghendaki menjadi seorang santri, tentu khitohnya adalah Anda harus menjadi seorang guru, menjadi seorang dai, menjadi seorang kiai, dan diharapkan suatu saat akan memiliki pesantren kembali, karena bentuk dari pesantren adalah sebuah estafet. Tetapi kemudian pada saat perjalanannya Anda menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, menjadi dosen, akademisi, saya pikir itu sebuah bonus dari keberkahan seorang santri. Jadi kalau hari ini saya bicara tentang trainer, dan insya Allah di beberapa tempat nanti boleh ditayangkan, saya ada di hutan, saya ada di tambak, saya ada di sebuah tempat di mana saya harus memberikan pelatihan bagi orang-orang yang akan menjadi marketing di sebuah perusahaan. Nanti boleh ditayangkan bahwa sekali lagi
Santri pun harus menjadi orang yang kaya. Santri itu harus menjadi seorang pengusaha. Mulai dari mana? Mulai dari percaya diri. Yang kedua, mulai dari bergerak dan bergerak. Sudah habis di mana Ustadz? Jadi saya hari ini tetap ngajar, saya hari tetap merintis pesantren, khutbah seperti beliau dan seterusnya. Tetapi bonus yang Allah berikan kepada saya dan teman-teman yang lainnya adalah alhamdulillah ada 2 PT, yang kedua 1 CV yang di bawahnya membawahi tambak 1 hektar ada di Lampung, kemudian ada percetakan di sana, kemudian ada rumah makan 3 cabang yang ada di Jakarta, Bogor dan di Jawa Tengah. Kemudian ada beberapa link-link usaha yang hari ini tetap berjalan walaupun dalam keadaan pandemi, dan insya Allah mereka tetap sejahtera dalam kondisi apapun. Tawakal kepada Allah karena memang basic dari usaha kita adalah seorang santri. Iya, luar biasa sekali nih. Jadi dengerin kiai kita ini, para santri yang ada di pondok pesantren dan para santri yang dengerin Jaknu TV, pasti oh ternyata jadi santri, jadi alumni pesantren itu bisa jadi orang kaya, bisa jadi ini segala macam begitu ya. Meskipun hitohnya santri tetap harus menjadi penerus daripada perjuangan para ulama, yang ulama itu adalah penerus perjuangan daripada para nabi. Begitu kira-kira Kiai. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang terakhir nih pemirsa Jaknu TV yang berbahagia. Ini kita akan mendengarkan pesan-pesan dari seorang santri yang jadi akademisi, menjadi dosen hebat, sekaligus saat ini menjadi orang nomor 1 di lembaga dakwah PWNU DKI Jakarta. Kiai Mas Ruhin, silakan pesan-pesannya nih kepada para santri nih. Silakan Kiai kita. Adik-adikku sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang terpenting adalah di samping percaya diri kita terus belajar. Komunikasi dengan orang, kita berbanyak teman. Alhamdulillah saya dari kampung, dari Kesugihan Cilacap, alhamdulillah ada pesantren di Kelapa Gading. 3 rumah, kita 3 lantai, bangun 3 lantai dan kita wakafkan. Dan saya 16 tahun jadi ketua yayasan Al-Aqsa itu. 16 tahun. 16 tahun jadi ketua yayasan, sampai saya itu minta diganti, bukan karena itu, minta diganti udah karena untuk pengkaderan. Bisa, dalam arti bisa tuh yang dari kampung itu loh bisa. Dan alhamdulillah sekarang sedang bangun di lereng Gunung Slamet Purbalingga 6.000 meter. Kita sudah, saya mimpi untuk membangun 9 gedung, sekarang sudah 6 gedung, sudah terlaksana. Dan semuanya santrinya juga sudah ada. Ada. Masya Allah. Alhamdulillah booming santrinya, baru angkatan ketiga ini sudah 200 santri. Sudah 200-an. Ini sudah berapa lama dirintis? Baru 3 tahun ini. Baru 3 2 tahun berarti masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Dan ini bahasanya gini, alhamdulillah kita masih setengah kaki di Jakarta, setengah kaki di Purbalingga, bisa mengkoordinir dua-duanya, memanage dua-duanya. Dan yang terpenting adalah saya mengingatkan kepada adik-adik tentang nazam di kitab Imriti itu, idzil fatah hasba'tiqadhihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yamtafi. Wong yang tidak pada beriman aja pada punya kemauan, punya tekad kok. Kita yang Allahumma kok enggak pede gimana itu. Makanya pede belajar. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Ketua Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Mas Ruhin, santri yang jadi akademisi sukses hidup di tengah-tengah kesulitan dan kerewetan ibu kota Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semua para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Jaknu TV dalam rangka talk show alumni pesantren multitalenta, yang juga merupakan hari momentum Hari Santri Nasional 2021. Jadi inilah santri hakikatnya, dan para santri dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu berkecil hati, terus belajar, dan insya Allah nanti bakal jadi orang besar, kalau perlu jadi Presiden Republik Indonesia. Silakan Ibu Host yang cantik. Terima kasih, menarik sekali pemirsa Jaknu TV yang berbahagia dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Semoga para adik-adik sekalian bisa terinspirasi dan termotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan yang pertama adalah PD, jangan pernah malu, berkecil hati ya. Begitu ya para Pak Kiai ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat adik-adik sekalian. Bersama Jaknu TV kita berkah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian para pemirsa dan notif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talkshow kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu istiqomah menjadi santri, dan setelah keluar menjadi santri tetap manut kiai sami'na wa ata'na. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.